Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Di blokade masa buruh tol Cipularang dari arah Jakarta ke Bandung lumpuh hingga timbulkan kemacetan 20 km. Ratusan warga mengungsi akibat gempa yang mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang asisten rumah tangga di Kota Bandung meminta uang tebusan 50 juta rupiah usai menculik anak majikan yang berusia 3 tahun. Pencarian terhadap OS, seorang guru ngaji yang mencabuli 15 muridnya di Purwakarta, masih terus dilakukan. Polisi telah menetapkan OS sebagai tersangka dan memasukkan tersangka dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi bersama warga terus bergerak memburu keberadaan OS yang diduga kabur ke hutan setelah dituduh mencabuli 15 orang muridnya. Petugas menyusuri area hutan, aliran sungai dan perbukitan di Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Namun hingga Jumat sore upaya pencarian ke hutan dan gunung belum membuahkan hasil. Di sekitar rumah pelaku sejumlah warga dan aparat terus berjaga mencegah aksi perusakan dan pembakaran. Kondisi rumah pelaku dan bangunan tempat mengaji terpasang garis polisi setelah sebelumnya sempat dirusak warga. Polisi telah menetapkan OS sebagai tersangka dan memasukkan tersangka dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terhadap laki-laki dengan inisial OS. Ini foto pelaku sengaja kami tampilkan karena statusnya DPO. Jadi kepada masyarakat yang menemukan atau melihat laki-laki seperti ini, mohon informasi kepada Polres Purwakarta. Sampai saat sekarang, unit Reskrim Polres Purwakarta masih di lapangan melakukan pengejaran. Mohon doa bersama, semoga dalam waktu dekat bisa kita ungkap, bisa tangkap pelakunya. Komplotan perampok berkedok pinjaman dana umat dibekuk Polres Ciamis. Korban yang dijanjikan bisa mendapatkan pinjaman miliaran rupiah malah dirampas uang dan kendaraannya oleh para perampok. Inilah video saat korban Karna Wijaya ditemukan dengan kondisi di lakban bagian matanya, tangan dan kakinya di Jalan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya. Korban diturunkan oleh pelaku yang membawa kabur uang dan kendaraan korban. Kejadian ini bermula saat korban diiming-imingi untuk mendapatkan dana pinjaman sebesar 3 miliar rupiah dari dana umat oleh tersangka Jaja Sujana. Korban dijanjikan akan mendapatkan dana tersebut dengan syarat harus ikut ke lokasi pencarian uangnya. Namun di tempat yang dijanjikan tersangka Jaja, Irwan, Firman, dan Abah Sensen malah membekap menutup mulut dan mata korban dengan lakban, serta mengikat tangan dan kaki korban. Tersangka yang sudah tahu korban membawa uang 85 juta rupiah mengambil uang dan mobil yang dibawa korban. Dengan iming-iming bisa mencairkan sejumlah uang berapapun. Dalam hal ini, khususnya dalam kasus ini, si korban memang berniat untuk meminjam dana 3M. Ada, kalau istilahnya itu uang panjer 10%, maka uang tersebut bakal cair. Namun demikian, begitu si korban datang, dia hanya bawa uang 85 juta, dan oleh para pelaku pun juga direspon. Alih-alih tidak mendapatkan pinjaman, si korban malah dibawa naik mobil, kemudian disekap, dipukul, dilakukan dan diberikan cara. Korban kemudian melaporkan kepada polisi. Namun baru 2 tersangka yang berhasil ditangkap, yaitu Jaja dan Irwan. Sedang Firman dan Abah Sensen berhasil kabur. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Seorang asisten rumah tangga menculik anak majikannya yang berusia 3 tahun di Kota Bandung. Pelaku meneror majikan dan meminta tebusan uang sebesar 50 juta rupiah. Tak disangka seorang asisten rumah tangga di Kota Bandung nekat menculik anak majikan yang berusia 3 tahun. Pelaku yang berusia 21 tahun itu nekat menculik anak majikannya pada 20 November lalu.
Saat itu tersangka bersama kekasihnya membawa korban berkeliling ke sejumlah wilayah di kota Bandung selama 10 hari. Keduanya akhirnya mengancam majikannya dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Sang majikan akhirnya hanya membayar 3,5 juta rupiah. Tersangka akhirnya melepas anak majikan di depan gang lalu pergi melarikan diri. Korban yang anak 3 tahun 7 bulan diturunkan di gang di Jalan Ciputra. Jadi ditinggal, begitu saja. Kemudian ditemukan pada pukul 01.15 dini hari, anggota Linmas menemukan korban sedang menangis sendirian. Untungnya korban bisa berbicara dan bisa mengetahui rumahnya dan diantar ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Karena sudah dibuat laporan, makanya tetap kita lakukan pengejaran terhadap pelaku dan bisa kita amankan tersangka AF, yaitu yang merupakan asisten rumah tangga tersebut. Sedangkan untuk G masih kita lakukan pengejaran. Diketahui tersangka sudah bekerja dengan sang majikan selama 1,5 tahun. Ia ditangkap di kawasan Bandung Barat setelah orang tua korban melapor ke polisi. Sementara kekasih tersangka yang juga terlibat penculikan masih diburu. Atas perbuatannya kini tersangka dijerat dengan pasal 83 dan 76 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Viral di media sosial, seorang keluarga pasien menuding telah terjadi malpraktik di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang merawat keluarganya. Pihak rumah sakit mengklaim pelayanan terhadap pasien rawat gigi tersebut telah sesuai prosedur. Video ungkapan salah satu keluarga pasien yang diunggah di media sosial karena tidak terima anggota keluarganya meninggal usai melakukan pemeriksaan gigi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung jadi perbincangan warga. Dalam video tersebut ia mengungkapkan jika kondisi keluarganya semakin parah usai menjalani pemeriksaan gigi. Menanggapi beredarnya video tersebut, manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyayangkan hal tersebut karena pernyataan tersebut dilontarkan tanpa mengklarifikasi kepada pihak rumah sakit. Manajemen RSHS mengklaim pelayanan yang diberikan sudah sesuai prosedur pelayanan yang ada di rumah sakit. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin telah melakukan upaya yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada semua pasien. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar prosedur pelayanan di rumah sakit. Menyayangkan adanya pihak yang membuat konten di sosial media tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak rumah sakit. Hingga saat ini belum ada balasan pasti dari keluarga pasien untuk menjelaskan video viral tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.